Nan. Jadi apa? Landi. Lihat coba. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Laila. Saya di sini selaku pembimbing tim 1 5 Serangkai SDE Nagreg 05. Di sini saya akan memaparkan program inovasi yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Untuk judul program yang saya laksanakan yaitu Bimba Cerdas Aksara atau Bimbingan Cerdas Aksara. Adapun latar belakang dari adanya program ini yaitu membaca merupakan sebuah kunci dalam proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kelancaran akademik di semua mata pelajaran. Namun, berdasarkan observasi yang telah saya laksanakan, masih terdapat sejumlah siswa, khususnya di tingkat dasar atau di kelas rendah, yang mengalami kesulitan dalam penguasaan literasi awal. Untuk gejala kesulitannya, siswa menunjukkan perilaku membaca yang masih terbata-bata, kemudian masih sulit dalam mengidentifikasi huruf, seperti masih tertukarnya huruf-huruf, kemudian juga kurangnya pemahaman terhadap kata atau kalimat, sehingga enggan berinteraksi dengan teks bacaan. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat menjadi penghambat dalam memahami soal-soal dan instruksi di mata pelajaran, baik di bahasa Indonesia ataupun mata pelajaran yang lainnya, serta berujung pada rendahnya hasil belajar. Adapun urgensi atau pentingnya program ini yaitu diperlukan sebuah layanan bimbingan yang terstruktur, intensif, dan juga personal untuk menghadapi hambatan ini. Kemudian dapat memastikan setiap siswa memiliki keterampilan dasar membaca yang kuat sebagai fondasi dari kesuksesan untuk masa depan. Tujuan program dari Bimba Cerdas Aksara ini yaitu ada tujuan umum dan juga khusus. Secara umum yaitu untuk mengatasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa yang berada di bawah standar kemampuan membaca. Kemudian menanamkan minat dan menumbuhkan budaya baca yang positif sejak dini. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, memastikan siswa bisa mengidentifikasi dan melafalkan huruf, suku kata, dan juga kata dengan benar. Kemudian meningkatkan kelancaran dalam membaca dan juga membangun kepercayaan diri siswa. Untuk langkah-langkah program yang saya lakukan yaitu ada 4 langkah. Yang pertama ada assessment, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada implementasi, dan yang keempat ada evaluasi. Untuk tahapan assessment yaitu dilakukan cara dengan mengidentifikasi atau menentukan siswa mana saja yang memerlukan bimbingan intensif, misalnya melalui rekomendasi guru kelas dan juga hasil tes diagnosis awal. Kemudian yang kedua, melakukan tes mendalam untuk mengetahui apa akar masalah dari kesulitan membaca anak. Bisa jadi dari tingkat mengenal huruf, menyambung suku kata, atau pemahaman. Dan yang ketiga ada mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok untuk nantinya akan dijadikan satu kelompok bimbingan. Yang kedua ada tahap perencanaan atau penyusunan jadwal bimbingan. Nah, penyusunan rencana ini dilakukan berdasarkan kelompok, kemudian ada durasi sesi dan juga materi yang diajarkan. Dan kemudian ada penyiapan media. Media yang digunakan
Dalam bimbingan ini ada berbagai macam, ada kartu huruf bergambar, ada flashcard, suku kata, dan juga buku cerita. Kemudian yang ketiga ada tahap implementasi atau pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan ini fokus baik kepada individu maupun kelompok dengan cara melaksanakan sesi bimbingan dengan satu hari bisa 5-6 orang. Kemudian menggunakan metode bervariasi atau menggunakan metode multisensori. Yang ketiga ada sesi berkelanjutan. Nah, sesi ini dilakukan secara rutin, yaitu seminggu sekali dengan durasi yang sesuai untuk menghindari kelelahan siswa. Dan yang keempat ada tahap evaluasi atau tindak lanjut. Setelah program ini berjalan, akan ada sesi evaluasi, yaitu dengan cara melakukan penilaian kecil di setiap sesi untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian memberikannya kepada orang tua agar bisa dievaluasi lebih lanjut. Sekian program yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.